Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kalian selalu semangat dalam menjalani perkuliahan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siska Purtami Ismail dari Manajemen 2019, yang mana pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penyelesaian UTS mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Nah, pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro ini ada soal teori dan soal hitungan, yang mana pada mentoring ini yang akan dibahasnya yaitu soal hitungannya saja dan terdapat pada nomor 3. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita bahas bersama-sama ya pengantar ilmu ekonomi mikro ini. Nomor 3. Seorang konsumen A di suatu perusahaan memiliki pendapatan sebesar 800.000. Dengan pendapatan tersebut, dia berusaha untuk memenuhi konsumsi barang X dan Y, yang masing-masing harganya adalah 10.000 dan 8.000. Dan konsumen mencapai kepuasan maksimumnya pada saat mengkonsumsi barang Y sebanyak 37,5 unit dan sejumlah barang Y. Nah, sudah jelas ini dalam soalnya, dan kita terlebih dahulu harus menerjemahkan soal yang ada dalam nomor 3 tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempermudah dalam pengerjaan soal selanjutnya. Jadi yang diberi tanda merah ini kita harus menerjemahkan terlebih dahulu. Langsung saja. Yang pertama, memiliki pendapatan sebesar 800.000, yang mana pendapatan dalam ekonomi mikro ini diganti dengan simbol huruf M. Jadi, jika kita menemukan huruf M, berarti itu artinya pendapatan. Nah, di sini pendapatan 800.000. Sudah. Lalu dilanjut, dengan pendapatan tersebut dia berusaha untuk memenuhi konsumsi barang X dan barang Y, yaitu masing-masing harganya 10.000 dan 8.000. Nah, di sini sudah dikasih kata kunci yaitu harganya, yang mana harga dalam ekonomi ini disimbolkan atau diganti dengan huruf P. Nah, ini kenapa ini PX? Karena ada barang X dan barang Y. Jadi harga barang X yaitu 10.000 dan harga barang Y ini 8.000. Jadi PX-nya 10.000 dan PY-nya 8.000. Sudah jelas? Dilanjut. Dan konsumen mencapai kepuasan maksimum pada saat mengkonsumsi barang Y sebanyak 37,5 unit. Di sini sudah ada kata kuncinya yaitu unit, yang mana unit itu artinya jumlah barang tersebut, dan ada kata kuncinya lagi yaitu mengkonsumsi. Jadi jumlah barang Y ini sebanyak 37,5 unit. Nah, kenapa ini jadi jumlah barang Y? Karena di sini sudah disebutkan barang Y. Lalu berapa jumlah barang X-nya nanti akan dijawab di pertanyaan selanjutnya. Dia akan ketemu gitu jumlah barang QX-nya. Nah, yang ini sudah jelas ya, sudah diterjemahkan dari berbentuk narasi menjadi berbentuk kayak gini ya. Oke, dilanjut. Ketika kita sudah menerjemahkan soal seperti ini dan sudah mendapatkan data seperti ini, lalu kita bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, tentukan persamaan garis dari data di atas dan gambarkan kurvanya. Nah, untuk menggambar kurvanya nanti di akhir ya, karena kurva ini saling berhubungan satu sama lain dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kita menjawab dulu yang persamaan garisnya. Nah, karena kita sudah menerjemahkan data-datanya yang seperti ini, jadi untuk mencari persamaan ini kita tidak terlalu sulit. Jadi kita hanya memasukkan angka pada rumus-rumus yang sudah tertera, rumus persamaan garis. Nah, ini rumus persamaannya yaitu Y sama dengan M per PY dikurangi PX per PY X. M-nya sudah diketahui 800.000, PX-nya sudah diketahui 10.000, PY-nya sudah diketahui 8.000, dan PY-nya juga sudah diketahui 8.000. Kita langsung menghitungnya saja. 8.000 dibagi 800.000 dibagi 8.000 100, dan 10.000 dibagi 8.000 5/4 X. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan garis. Nah, ini kalau ditanyakan persamaan garis ya ini gitu. Jadi hasil dari
rumus Y sama dengan M per PY dikurangi PX per PYX. Nah, ini jadi jika X-nya 0, maka si Y-nya itu 100. Dan jika Y-nya 0, maka X-nya 80. 80 ini dari 4/5 dikali 100. Seperti itu. Nah, kita sudah menemukan hasil dari persamaan garisnya, yaitu yang Y sama dengan 100 min 5/4X. Itulah yang disebut dengan persamaan garisnya. Dilanjut untuk menjawab soal huruf B. Tentukan jumlah konsumsi barang X dan Y sehingga konsumen mencapai keseimbangan dan gambarkan pada kurva yang telah ada. Untuk kurvanya nanti ya disatukan di belakang. Nah, sebelum mengerjakan, kita harus tahu dulu konsumen untuk mencapai keseimbangan. Keseimbangan konsumen ini lahir karena ada dua kemungkinan atau ada dua tipe. Yang pertama lahir karena ada perubahan pendapatan dan yang kedua lahir karena ada perubahan harga dari salah satu barang tersebut. Yang ini kita belum mengetahui apakah itu dari perubahan harga ataupun dari perubahan pendapatan. Makanya kita mari kerjakan sama-sama. Nah, tentukan jumlah barang X dan Y. Tadi di soal sudah diketahui untuk jumlah barang Y, yaitu sebanyak 37,5 unit. Nah, yang ini. Selanjutnya, di dalam soal tadi tidak ada keterangan untuk jumlah barang X, maka kita cari untuk barang X dan rumusnya seperti ini. Rumusnya QX sama dengan M per QY dikali PY per PX. Karena kita sudah menerjemahkan soalnya, jadi kita hanya memasukkan angkanya pada rumus tersebut. Dan itulah tujuannya untuk mempermudah. Maka harus diterjemahkan dulu ya soal-soalnya. Kita langsung masukkan saja. Yang M tadi 800.000. Yang ini. Lalu QY yang ini 37,5 unit. Dan PY yang 8.000. Yang ini. Lalu PX-nya yang 10.000 yang ini. Kita langsung hitung yang ada dalam kurung. Jadi dahulukan dulu perkalian ataupun yang ada dalam kurungnya. 37,5 dikali 8.000 itu hasilnya 300.000. Nah, itu hasilnya 300.000 ya. Dan 800.000 dikurangi 300.000 itu 500.000 ya. Dan 500.000 dibagi 10 hasilnya 50 unit. Maka konsumen mencapai keseimbangannya ketika E sama dengan 50 dan 37,5 unit. Maka untuk menjawab konsumen mencapai keseimbangan itu ketika jumlah barang X-nya 50 dan ketika barang Y-nya 37,5 unit. Seperti itu. Jadi sekali lagi, konsumen mencapai keseimbangannya ketika jumlah barang X-nya 50 dan ketika barang Y-nya 37,5 unit. Nah, di sini E artinya keseimbangan. Lanjut ya, sekarang yang nomor C, yang huruf C. Soalnya yaitu harga barang X mengalami penurunan sebesar 20%. Dan konsumen A memutuskan membelanjakan 60% dari pendapatan untuk membeli barang Y. Tentukan tingkat keseimbangan konsumen yang baru dan gambarkan pada kurva yang telah ada. Dibiasakan terlebih dahulu, kita harus menerjemahkan soalnya. Yang pertama, ini yang dikasih tanda hijau ya. Yang pertama itu mengalami penurunan sebesar 20%. Apa yang mengalami penurunan ini? Yang mengalami penurunannya yaitu harga barang X. Jadi ini, delta PX sama dengan min 20%. Kenapa min 20%? Karena di sini sudah tertera penurunan sebesar 20%. Jadi min 20%. Maka kita hitung saja PX aksen sama dengan 10.000. 10.000 ini dari yang ini
Jadi harga awal dikurangi 20% dari 10.000. Maka 10.000, 20% dari 10.000 itu 2.000. Dan 10.000 dikurangi 2.000 hasilnya 8.000. Nah, kita menemukan harga baru pada barang X yaitu menjadi 8.000 yang tadinya 10.000. Karena mengalami penurunan sebesar 20%, jadi harganya berubah menjadi 8.000. Nah, untuk menentukan tingkat keseimbangan konsumen, kita harus mencari dulu persamaan garisnya, kayak yang seperti ini, persamaan garis. Maka kita kerjakan dulu persamaan garisnya. Rumusnya sama kayak yang tadi, namun memakai aksen karena ada perubahan. Perubahannya pada harga barang X. Langsung saja rumusnya Y aksen sama dengan M per PY min PX aksen per PY X aksen. Y aksen sama dengan 800.000 sama dengan yang awal, PY-nya 8.000 sama, dan PX aksennya 8.000. Jadi harga barang X-nya tidak lagi menggunakan yang 10.000 karena sudah mengalami penurunan sebesar 20%. Jadi harganya menggunakan harga baru yang 8.000. Lanjut, PY-nya tetap 8.000. Nah, 800.000 dibagi 8.000 hasilnya 100 dan 8.000 dibagi 8.000 hasilnya 1. Inilah persamaan garisnya. Jadi ini merupakan persamaan garis dari kasus baru, yaitu Y aksen sama dengan 100 min 1X. Jadi jika X-nya 0 maka Y-nya 100, Y-nya 0 maka X-nya 100. Dan inilah persamaan garis ketika harganya sudah mengalami perubahan sebesar 20%. Kita kasih keterangan di sininya ya. Nah, ini persamaan garisnya Y aksen sama dengan 100 min 1X. Dilanjut karena ini pertanyaannya yaitu tentukan tingkat keseimbangan konsumen yang baru, dan sudah dijelaskan yang baru karena kan sudah mengalami penurunan. Sebelum menyelesaikan kasus tingkat konsumen, kita harus membaca lagi dari soalnya, yaitu dan konsumen A memutuskan membelanjakan 60% dari pendapatan untuk membeli barang Y. Jadi si konsumen A itu memutuskan membelanjakan 60% dari pendapatannya untuk membeli barang Y. Jadi maka kita hitung saja berapa 60% dari pendapatannya. Kita hitung delta Q sama dengan 60% dari M. 60% kali 800.000. 800.000 ini dari ini ya, dari pendapatan. Karena kan pendapatan itu simbolnya M. Dihitung 60% dari kali 800.000 itu 480.000. Nah, jadi 480.000 itu merupakan 60% untuk membelanjakan barang Y. Nah, berapa unit 480.000 itu? Maka kita cari dulu 480.000 dibagi 8.000. Hasilnya 60 unit. Yang awalnya 37,5 unit menjadi 60 unit karena 60% dari pendapatannya dibelanjakan untuk barang Y. Nah, sudah ditentukan dan sudah ditemukan jumlah barang Y-nya yang baru, kita cari jumlah barang X yang baru juga. Rumusnya sama kayak yang tadi, kayak ini. QX aksen sama dengan M per QY aksen dikali PY per PX aksen. M-nya tetap 800.000, QY aksen 60. Nah, yang ini jadi tidak menggunakan lagi QY yang 37,5 yang ini karena sudah mengalami perubahan ini. Jadi menggunakan 60 unit dikali 8.000 per PX aksen 8.000. Nah, ingat jangan menggunakan PX yang ini.
karena sudah mengalami penurunan sebesar 20%, jadi berubah menjadi 8.000. 800 dikurangi 480.000. 480.000 ini dari perkalian ini ya, dibagi 8.000, hasilnya 40 unit. Maka sudah ditemukan nih jumlah barang jumlah barang X dan jumlah barang Y. Maka kita tentukan keseimbangannya, yaitu 40 unit dan 60 unit. Nah, untuk menjawab soal tentukan tingkat keseimbangan konsumen yang baru. Jadi tingkat keseimbangan konsumennya ketika jumlah barang X-nya 40 dan ketika jumlah barang Y-nya 60.